Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amhayadi dengan nomor induk S1120037. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembahasan dengan menjelaskan materi yaitu dot product atau perkalian titik. Nah, materi ini berdasarkan sumber referensi dari situs smartisfan.com. Nah, baik, di materi sini jadi di materi ini yang pertama itu disebutkan bahwa a vector has magnitude how long it is and direction. Maksudnya, sebuah vektor ini memiliki besar atau jadi disebut seberapa panjang vektor itu dan memiliki arah, seperti yang ada pada gambar ini. Yang berwarna orange di sini, ini merupakan besarnya dari vektor ini atau panjangnya dari sini sampai ke sini. Sedangkan arah anak panah ini menunjukkan arah dari vektor ini. Nah, di sini jika diberikan ada dua vektor, kita dapat memperkalikan dua vektor ini menggunakan perkalian titik atau dot product. Selain perkalian titik, juga ada yang disebut dengan perkalian silang atau cross product. Namun, yang kita bahas pada kesempatan kali ini hanya mengenai dot product. Oke, kemudian untuk perhitungannya, perkalian titik atau dot product ditulis menggunakan titik pusat atau yang seperti tertera pada situs ini, yaitu A dikali B menggunakan titik A dot B. Ini berarti perkalian produk antara A dan B. Kemudian kita dapat menghitung perkalian produk ini dengan perkalian produk antara dua vektor ini dengan cara A dikali B sama dengan A dot B sama dengan A dikali B dikali dengan cos theta. Nah, lambang A ini adalah panjang atau besar dari vektor A. Ini menggunakan nilai mutlak ya. Kemudian yang B ini adalah besar atau panjang dari vektor B, sedangkan theta ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi kita dapat mengalihkan panjang A dikalikan dengan panjang B, lalu dikalikan dengan kosinus dari sudut antara A dan B. Atau kita juga dapat menghitung dengan cara seperti ini, A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Ini menggunakan penguraian vektor. Jadi kita dapat memperkalikan yang X-nya dulu, lalu memperkalikan Y, kemudian dijumlahkan. Kedua cara ini sama-sama bekerja dan nilainya dan hasilnya juga akan sama. Kemudian, dan hasilnya itu adalah sebuah bilangan disebut skalar, yang kita ketahui bahwa skalar itu adalah bukanlah sebuah vektor. Nah, ini merupakan contohnya. Contoh, hitunglah perkalian produk dari vektor A dan B. Nah, ini dia. Dengan menggunakan cara pertama tadi, kita operasikan A dot B sama dengan A dikali B dikali dengan cos theta. Nah, nilai dari A ini di sini kita lihat panjangnya A adalah 10 satuan, sedangkan panjang B adalah 13 satuan. Jadi tinggal ditulis 10 kali 13 dikali cos. Nah, cos 59,5 derajat. Seperti ini. Atau ya, jadi kemudian diperkalikan 10 kali 13 dikali 0,5 sekian, itu hasilnya adalah 65,98 atau 66. Ini dibulatkan. Nah, sebenarnya ini kan 59,5 ini mendekati dengan 60 derajat. Jadi kita bisa membulatkan itu lebih dahulu supaya mempermudah perhitungan kita. Jadi tadi tinggal 10 dikali 13 dikali cos 60. Cos 60 kan 1/2. Jadi 10 kali 1/2, 5 kali 12, 66.
tinggal penting jika kita bulatkan dulu menjadi cos 60, itu akan lebih mempermudah perhitungan. Hasilnya juga akan sama 66. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menguraikannya terlebih dahulu. Vektor A ini 10, diuraikan ke bawah sini berdasarkan gambar ada 6 satuan, dan di atas ini adalah 8 satuan. Ini kalau tidak salah menggunakan Pitagoras. Ya, sisi miring itu jumlah dari akar kuadrat dari kuadrat sisi tegak sama kuadrat yang sisi yang di bawahnya ini. Jadi A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Nah, AX-nya ini adalah 6, tetapi karena 6 ini berada pada bagian kirinya, jadi dia disebut dengan negatif, karena dia di sebelah 0, ini kan titik 0, berarti titik yang sebelah sini adalah negatif yang di bagian sebelah sininya. Kemudian dikali 5 itu merupakan BX-nya 5, sama dengan min 30 ditambah 8 dikali 12, 8 dikali 12 ini. Hasilnya adalah 96, jadi tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 96. Nah, jadi kedua cara ini mendapatkan hasil yang sama setelah dibuatkan. Kita juga kita perhatikan bahwa kita menggunakan minus 6 untuk AX-nya ya, yang seperti saya kemukakan tadi. Di sini 6-nya itu bernilai negatif karena dia ada pada sumbu X yang negatif ini. Nah, di sini katanya you can use the vector calculator to help you. Oh, ternyata ada sebuah vector calculator. Saya coba buka. Dan coba melihat dulu vektor kalkulator ini seperti apa. Oh, ini dia. Jadi di sini kita tinggal memasukkan apa? Enter the values into matrix and enjoy. Oh, ini. Jadi kita disuruh untuk memasukkan besar dan sudutnya. Oke, kita kembali saja ke materi tadi. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan, mengapa cos theta? Nah, jadi untuk memperkalikan dua vektor, itu masuk akal untuk memperkalikan panjang keduanya, tetapi itu dapat dilakukan hanya ketika mereka hanya ketika keduanya ini menunjuk pada arah yang sama. Jadi kita membuat sebuah titik ke arah yang sama, dan kata lain mengalihkannya dengan cos theta. Seperti ini ilustrasinya. Nah, kita mengambil komponen A di sini yang terletak di samping dari komponen B. Kemudian seperti menyinari seperti menyinari sebuah cahaya untuk melihat bayangan dari garis ini. Kemudian kita dapat perkalikan. Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B ini di samping A lalu dikalikan. Jadi tidak masalah untuk urutannya mau diproyeksikan seperti apa. Oke, kemudian di sini tertulis bahwa A dikali B cos theta sama dengan A cos theta dikali B, ya sama saja ya. Ini sifat asosiatif kalau tidak salah. Kemudian sudut kanan right angles. Ketika kedua vektor at right angles to each other, the product is 0.
Ketika kedua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titiknya itu adalah 0. Oh ya, ketika kedua sudut ini membentuk sudut siku-siku, maka perkalian produknya itu kan adalah 0 karena berdasarkan rumus ini jika membentuk sudut siku-siku, nilai cosnya akan menjadi cos 90, sedangkan cos 90 itu nilainya adalah 0. Jadi berapapun besar dari vektor A dan vektor B, ini akan tetap 0. Ini juga akan berlaku jika kita menggunakan cara yang faktor diuraikan dulu vektornya. Oke, kemudian perkalian jika ada 3 atau lebih dimensi. Ini akan berjalan baik jadi maksudnya teori ini juga akan berjalan pada 3 atau lebih dimensi. Dan sebenarnya ini bisa sangat berguna ya. Contohnya di sini tertulis has measured the endpoints of 2 poles and he wants to know the angle between them. Nah, jadi Sam ini telah mengukur titik-titik antara dua kutub dan dia ingin mengetahui sudut antara keduanya. Nah, jadi di sini kita mempunyai 3 komponen dimensi. Tidak lupa pula adalah ada yang namanya Z komponen Z kan tadi cuma 2 dimensi. Nah, di sini kita menggunakan ini A.B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Nah, di sini nilai dari AX adalah 4, terus AY adalah 8, kemudian AZ itu 10. Kemudian untuk BX-nya 9, BY-nya 2, dan BZ-nya 7. Jadi ini terurut ya penulisan seperti ini. Nah, kemudian disubstitusi nilai-nilainya menghasilkan A.B itu adalah 122. Nah, ini juga bisa dengan formulanya, dengan rumus yang A kali B sama dengan A.B sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak B dikali cos theta. Nah, jadi apa nilainya dari nilai mutlak ini? Nilai mutlak A ini adalah besar atau panjang dari vektor A. Jadi di sini menggunakan Pythagoras. Jadi nilai mutlak dari A itu untuk A di sini sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi dia adalah akar kuadrat dari kuadrat pada sumbu X, Y, dan Z yang 4, 8, dan 10. Ini dikuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Sama seperti berlaku juga untuk yang B-nya. Akar 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Di sini akar 143. Nah, jadi dari sini kita perkalikan. Kita mengetahui bahwa A dikali A.B itu adalah 122. Jadi 122 sama dengan akar 180 dikali akar 134 dikali cos theta. Nah, jadi yang kita ingin ketahui di sini adalah sudutnya atau tetanya. Kemudian diperoleh cos theta itu sama dengan 0,785. Jadi theta itu RC sin 0,785 atau sekitar 38,2 derajat. Nah, kemudian kita mencoba untuk sini tertulis, saya mencoba untuk menghitung perhitungan seperti ini, namun mengerjakan atau bekerja pada semua sudut dan jarak. Ini sangat susah, melibatkan banyak trigonometri dan membuat otak saya sakit. Jadi kemudian di sini tertulis cara di atas itu jauh lebih mudah. Oh ya, jadi lebih mudah menghitung cara seperti ini. Oh ya, kemudian di sini ada
Oh ya, ini adalah materi cross product. Sini cuma dituliskan garis besarnya saja. The dot product gives a scalar ordinary number answer and is something called a scalar product. Jadi produk titik ini berkalian titik ini memberikan jawaban skalar atau bilangan biasa dan kadang-kadang disebut dengan produk skalar atau perkalian skalar. Tapi ada juga yang disebut dengan cross product yang dimana memberikan sebuah vektor sebagai jawabannya dan kadang-kadang disebut dengan vektor product. Nah, ini merupakan akhir dari materi ini. Saya kira demikian materi yang telah saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.